Oke, kali ini aku akan membahas tentang sebuah kamera DSLR APS-C yang masih unggul dari brand Nikon. Apa serinya? Yaitu Nikon D5200. Nikon D5200 ini yang sudah setia menemaniku di beberapa video sebelumnya. Dan apakah kamera yang keluar sejak tahun 2012 ini masih worth it digunakan di tahun 2021 mendatang? Jawabannya sebenarnya 50-50. Bisa juga iya, bisa juga tidak. Tergantung dari segi mana kebutuhanmu dalam menggunakannya. Dan aku rasa teman-teman perlu simak di keseluruhan video ini untuk penilaian lebih jelasnya. Tapi sebenarnya aku tidak akan bahas secara menyeluruh. Aku akan menjabarkan hal-hal yang menurutku menarik dan bagian-bagian yang bisa teman-teman pertimbangkan nantinya. Pertama, perlu teman-teman ketahui kalau ini adalah kamera DSLR APS-C dengan resolusi sensor yang cukup tinggi untuk jajaran kamera sekelasnya. Berbeda dengan kamera DSLR lainnya yang rilis di tahun yang sama, itu hanya menggunakan di bawah 20 megapikselan aja. Namun kamera yang satu ini udah membawakan sensor beresolusi 24,1 megapiksel yang membuatnya menghasilkan foto yang cukup bagus di kelasnya. Nah, speed dengan megapiksel tinggi tersebut membuatnya masih layak untuk digunakan di tahun 2020 ini. Apalagi kamera yang baru-baru sekarang ini juga mengeluarkan itu masih menggunakan sensor yang memiliki 24 megapiksel, yang artinya itu sudah sekelas dengan kamera jadul ini. Dan juga yang patut dipertimbangkan, kamera ini memiliki 39 titik autofocus yang tentunya itu akan menjadi nilai plus untuk mempermudah dalam pengambilan gambar. Berbeda dengan brand kompetitor lainnya yang hanya mentok di 9-11 titik autofocus, yang aku rasa kamera yang satu ini masih patut bersaing di penghujung tahun 2020 ini. Bukan berarti kamera lain itu jelek ya, itu hanya sedikit perbandingan biar tidak terkesan jelek-jelek amat. Buat penggunaannya, aku yakin teman-teman akan suka dengan grip yang enak digenggam, namun sayangnya beratnya itu cukup lumayan masih berat dibandingkan dengan generasi penerusnya, yaitu D5600. Layarnya sendiri itu sudah menganut free angle, yang artinya itu bisa dilipat hingga 90 derajat ke depan dan juga ke samping, yang artinya itu juga sangat membantu atau mempermudah kita dalam pengambilan video atau foto di dalam low angle. Nah, di samping itu juga kamera ini juga tidak terlihat seperti jadul-jadul amat, karena mengingat di beberapa kompetitor ataupun brand-brand lain beberapa tahun belakangan ini mereka baru saja menggunakan layar lipat seperti ini. Nah, sedangkan kamera ini sejak tahun 2012 mereka udah menerapkan fitur layar yang bisa dilipat seperti ini, dan layarnya juga akan terkesan rapi ketika sudah selesai menggunakannya, akan kita tinggal tutup seperti ini. Tapi sayangnya layar pada kamera ini belum bisa touchscreen atau layar sentuh, tetapi menurutku itu bukanlah kekurangan yang signifikan, karena mengingat aku sendiri pribadi juga tidak terlalu suka menggunakan layar sentuh pada kamera. Layar 3 inci juga disematkan pada kamera ini dengan resolusi 921 dots, yang artinya resolusi setinggi itu mampu membuatnya digunakan di bawah sinar matahari, yang tentunya itu juga merupakan kelebihan yang cukup besar pada kamera keluaran lawas seperti Nikon D5200 ini. Nah, ISO pada kamera ini juga cukup mumpuni dengan rentang ISO hingga 6400, dan itu juga masih bisa ditambah hingga 25600 dengan mode high to. Namun perlu hati-hati juga ketika menggunakan di keadaan minim cahaya, itu di saat ISO di atas 800 itu sudah mulai terlihat noise-nya. Namun jika teman-teman menggunakan di outdoor atau di luar ruangan, itu akan sangat-sangat aman. Yang aku rasa kamera ini juga udah lebih dari cukup jika hanya digunakan untuk keperluan sosial media ataupun foto-foto komersial lainnya. By the way, sebelum kita lanjut videonya, mungkin lihat-lihat hasil foto dari kamera ini juga bisa memberikan gambaran dengan kualitasnya. Pastikan teman-teman nonton di keadaan resolusi yang tinggi.
Kita lanjut membahas video pada kamera ini. Di kamera ini sudah bisa merekam Full HD dengan frame rate yang sudah cukup tinggi, yaitu 60 frame per second, yang menurutku itu akan sangat berguna sekali, khususnya bagi teman-teman yang suka membuat video slow-mo ala-ala fitur My Canon. Walaupun aku sendiri nggak mengelak, beberapa orang itu lebih suka merekam dengan frame rate yang rendah di keadaan tertentu, sedangkan aku adalah tim orang yang suka merekam video di keadaan frame rate yang lebih tinggi. Ya, walaupun tidak bisa dipungkiri videonya agak sedikit lebih gelap, tapi setidaknya dengan adanya 60 frame per second di Full HD itu sudah lebih dari cukup untuk melengkapi kebutuhan video di kamera teman-teman nantinya. Nah, untuk kualitas video dengan sensor 24,1 megapiksel itu memberikan hasil video yang cukup bagus, dan seperti biasa reproduksi warna yang dihasilkan Nikon itu terasa sangat khas sebagai ciri khas Nikon banget. Mungkin bagi para profesional itu agak sedikit lebay, tetapi aku rasa bagi para pemula kamera yang satu ini akan sangat menarik untuk dipertimbangkan. Untuk kecepatan mode brusnya, dia memiliki 5 fps yang menurutku itu nggak wah tetapi tidak jelek juga, tetapi setidaknya cukup lah. Dan yang aku suka selama pemakaian, baterai pada kamera ini terasa sangat awet banget dibandingkan dari kamera mirrorless yang katanya itu hanya mencapai 300 sampai 400 shot saja. Nah, sedangkan di kamera ini dia sudah bisa mencapai hingga 600 shot, yang artinya itu akan sangat memudahkan, akan membantu sekali di dalam setiap produksi kita. Yang menurutku fitur yang wajib banget juga ada pada kamera lawas ini, yaitu adalah mikrofon input. Dan sejauh ini sih semuanya baik-baik aja, apalagi di kamera ini sudah ditanamkan mic stereo audio yang membuat hasilnya itu cakep banget. Oh ya, dari tadi kita belum bahas harga kamera ini di tahun 2020 sekarang ini. Jadi sekarang harga si Nikon D5200 ini di kisaran 3,5 sampai 5 juta rupiah. Nah, menurutku harga pada kamera ini udah lumayan terjangkau banget, dan perlu aku tekankan sekali lagi, kamera ini memang patut untuk teman-teman pertimbangkan, khususnya bagi teman-teman yang ingin memulai belajar di dalam fotografi dan juga videografi. Baiklah, mungkin segitu aja untuk review dari Nikon D5200 ini, dan aku harap itu udah bisa memberikan gambaran yang cukup jelas walaupun reviewnya tidak mendalam banget. Dan semoga saja teman-teman tidak kebingungan lagi dalam memilih kamera untuk memulai belajarnya. Dan seperti biasa, jangan lupa like, share, dan juga subscribe, dan jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasinya biar teman-teman tidak ketinggalan di video berikutnya. Baiklah, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye teman-teman.